Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardianti dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan reproduksi wanita. Dan ini adalah gambarnya. Di dalam reproduksi pria yang pertama itu ada vas deferens, di mana sebagai jalannya sperma ke vesikula, tempat untuk menampung sperma, dan sebagai tempat proses pematangan sperma. Dan ada kandung kemih yang berfungsi untuk menyimpan urin, ada tulang kemaluan yang mendukung suspensori ligamen penis, ada uretra atau sel kencing, yaitu saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Ada jaringan epitel yang berfungsi untuk menyerap mengeluarkan zat, ada kepala penis yang berfungsi untuk sarana untuk jalur air seni dibuang dan sebagai alat senggama, dan kulit luar yang berfungsi untuk melindungi alat reproduksi pria, dan ada testis yang berfungsi sebagai alat penghasil spermatozoa, alat menghasilkan hormon dan menjaga suhu, dan ada skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu pada testis, memberi ruang pada testis, dan ada epididymis yang berfungsi sebagai alat penyimpan dan sebagai alat pematang sperma, dan ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan plasmina, ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berada pada kelenjar ini. Ada saluran ejakulasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara uretra dengan vesikula seminilis, ada rektum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara, dan ada vesikula seminalis yang berfungsi untuk mensekresikan cairan dalam tubuh. Nah, untuk bagian reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalamnya. Dan bagian luar ini dan ini. Di sini ada uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya bayi, ada rectouterine pouch yang itu perpanjangan dari rongga peritoneal antara rektum pada dan dinding posterior, ada sigmoid colon yang untuk berhubungan dengan rektum, ada fornix bagian superior vagina, ada cervix yaitu saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim, ada rektum yaitu menerima, membiarkan, dan menahan feses, ada vagina saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi, yaitu anus berfungsi untuk mengeluarkan feses, ada greater vestibular gland yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan saat berhubungan seksual. Terus ada labium majus atau mijora yang berfungsi untuk menutupi organ genital di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Terus ada labium minus atau minora, yaitu menutupi organ genitalia di dalamnya dan mengandung pembuluh darah dan syaraf. Ada parauteral gland yang berfungsi sebagai ensokrin dan endokrin, ada uretra sebagai saluran urin dari kandung kemih, ada klitoris menerima rangsangan dari luar, ada pubic symphysis yaitu menyempurnakan cincin tulang pelvis, ada urinary bladder menampung urin yang disekresi ginjal, ada vesicountrine pouch yaitu menampung urin yang disekresi ginjal, broad ligament yang berfungsi untuk menjaga uterus tetap di tengah pada pelvis, yaitu ada urin tube yaitu tempat terjadinya sel telur, ada ovari atau perkembangan sel telur. Dan di sini di mana bagian luarnya itu ada mons pubis yang berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran dan untuk estetis. Ada prepouch of clitoris sebagai pelindung, ada uretral opening untuk mengeluarkan urin, ada vestibula mengeluarkan cairan apabila ada rangsangan seksual. Terus ada anus yang berfungsi untuk mengeluarkan feses, ada labia majora menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas, ada
vaginal entrance, yaitu sebagai jalan masuknya sperma ke dalam alat kelamin perempuan dan jalannya keluarnya saat haid. Ada himne atau toron, tempat keluarnya darah haid maupun sekret dan cairan. Ada labia minora, menutupi organ-organ genitalia yang di dalamnya dan mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan di sini ada sistem reproduksi wanita bagian dalamnya atau internal, di mana sini ada ovaris yang menghasilkan sel telur, ada oviduct, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, ada follicles untuk menghasilkan estrogen, korpus atau ureum untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Ada uterine wall, yaitu sebagai jalan yang dilakukan oleh sel telur. Endometrium yang berfungsi sebagai lapisan yang membatasi antara rongga rahim dengan dan meluru saat menstruasi. Ada vagina yang berfungsi saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ada serviks yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Ada uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya bayi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.